Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianisi. Saya mahasiswa UT NIM 857029672 Pokjar Sidomulyo UP BJJ Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan membuat video praktik pembelajaran mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah hari ini kalian dalam keadaan sehat? Sehat? Wah, luar biasa ya. Kelas 4. Jadi, sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya, silahkan dipimpin berdoa. Amin. Berdoa sudah selesai. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke, jadi coba dilihat kanan dan kirinya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, Dian tidak berangkat. Kenapa Dian tidak berangkat? Adakah kawannya yang tahu? Ada? Oh, sakit. Ya, Dian sakit ya. Selanjutnya, ada lagi? Bisa dilihat kanan dan kirinya? Oh, hadir. Oke, jadi pada pagi hari ini atau hari ini yang tidak berangkat ada satu orang ya. Kita doakan semoga Dian cepat sembuh agar bisa belajar seperti biasa ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar dengan tema tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan dari pembelajaran yang pertama yaitu kalian bisa mengidentifikasikan atau bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan masing-masing dari bagian tumbuhan-tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, buah, dan juga bunga. Nah, dan yang ketiga, menyusun bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu kita melakukan observasi terhadap bagian-bagian tumbuhan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi ya. Silahkan anak-anak disiapkan buku dan juga alat tulisnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran inti, yaitu kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Mungkin kalian itu hanya tahu tumbuhan ya seperti itu, tidak tahu fungsinya. Jadi kita akan belajar bagian-bagian dari tumbuhan itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama di sini itu ada akar. Akar yang menyuntai ke bawah ini disebut dengan akar. Lalu yang ke atas, garis yang ke atas ini itu disebut dengan batang. Nah, lalu yang di sini ini adalah buah. Dan di atasnya buah, apa di atasnya buah? Daun. Iya, betul sekali Afika. Jadi ada daun. Dan yang terakhir ada bunga. Iya, betul. Jadi di sini ada bunga yang terakhir. Nah, setelah kita tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja, kita akan lanjut ke fungsinya. Nah, sebelum kita belajar fungsi masing-masing dari bagian tumbuhan, ada yang tahu atau tidak?
Fungsi dari tumbuhan ini apa sih? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, Leni. Sebagai apa, Leni? Penghasil oksigen. Iya, betul. Ya, jadi tumbuhan itu sangat penting bagi makhluk hidup karena dia itu bisa menghasilkan oksigen. Maka dari itu, kalian di rumah bisa menanam berbagai macam tanaman. Nah, itu sebagai penghasil oksigen. Nah, sekarang kita akan belajar bagian dari masing-masing, fungsi dari masing-masing kelima ini apa saja. Fungsi dari akar, fungsi dari batang, fungsi dari buah, fungsi dari daun dan juga bunga. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas fungsi dari akar. Nah, fungsi dari akar itu adalah yaitu fungsinya untuk menyerap zat hara dan menyimpan cadangan makanannya serta untuk menancap ke tanah. Jadi kalau tidak ada akar, pohon itu akan tumbang karena tidak bisa mengikat dengan tanah, ya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari batang. Nah, fungsi dari batang itu sendiri yaitu mengangkat zat hara yang ada di akar dan juga dia fungsi dari batang itu sendiri yaitu dia sebagai pengangkut air dan zat hara yang dari akar itu lalu diedarkan ke bagian-bagian batang dan daun. Bisa menopang bagian-bagian batang yang lain atau daunnya, ya, bisa menopang daun. Nah, yang selanjutnya yaitu baik, sekarang kita akan belajar fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu fungsi dari akar. Akar itu fungsinya yaitu menyerap air dan mineral dari tanah lalu meneruskan ke batang. Nah, lalu sebagai penopang agar tanaman itu bisa berdiri dengan kokoh. Nah, selanjutnya akar juga untuk menyimpan cadangan makanan seperti contohnya pada tumbuhan kentang dan juga wortel. Nah, pada jenis akar tertentu itu fungsinya juga sebagai media pernafasan atau respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Nah, selanjutnya fungsi dari daun. Daun ini juga memiliki peranan penting. Pada daun berwarna hijau itu terdapat zat klorofil ya yang merupakan satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Nah, untuk fungsi yang pertama, daun itu yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernafasan tumbuhan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, selanjutnya yaitu batang. Batang ini dia memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral yang tadi disimpan di akar itu menuju ke daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintetis dari daun ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, penyokong bagi daun, bunga, buah, dan juga tumbuhan. Jadi, batang ini bisa menyangga buah, daun, bunga, dan juga buah. Nah,
Lalu, beberapa jenis batang juga memiliki kambium. Kambium dalam batang itu juga berperan dalam proses pertumbuhan pada tanaman. Nah, itu fungsi dari batang. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari bunga. Fungsinya ada yang tahu tidak? Tidak. Ya, fungsi dari bunga itu sendiri yang pertama, dia sebagai terjadinya penyerbukan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, itu sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan juga betina. Dan yang keempat, penghasil biji. Jadi ketika dia berbunga, ya, dia akan menghasilkan biji. Nah, tidak kalah bagus lagi fungsinya ini. Dia sebagai perhiasan. Tahu perhiasan? Ya, perhiasan itu indah, ya. Jadi tumbuhan itu akan lebih indah atau cantik jika ada bunganya. Itu fungsi dari bunga. Nah, selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu apa sih yang belum? Buah. Iya, betul. Apa sih fungsi dari buah? Ya, yang pertama fungsi dari buah itu yang pertama untuk melindungi biji. Bijinya itu kan ada di dalam buah ya, bijinya. Nah, itu. Yang kedua, membantu dalam penyebaran biji-bijian. Dan yang ketiga, sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan. Yang keempat atau yang terakhir, apa sih fungsi dari buah? Bisa dimakan. Iya, betul sekali. Ya, jadi buah itu sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia ataupun kita. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari fungsi bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, setelah ini kita akan melakukan observasi secara langsung. Kita akan keluar kelas, kita akan mencari tumbuhan yang ada di sekitar kelas. Nah, lalu kalian akan menuliskannya di buku, ya. Baik, setelah kita selesai mencari tanaman yang akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas, nah sekarang kalian mulai menempelkan tanaman itu di atas kertas yang sudah ibu bagikan, lalu kalian menuliskan bagian-bagiannya di kertas tersebut ya. Ya, silakan mengerjakan. Ya, baik, sudah anak-anak? Sudah. Nah, sekarang boleh dikumpul? Ya, ini Afika. Ya, ini hasil dari Afika, kawan-kawan. Apakah bagus? Nah, ini merupakan salah satu contoh ya. Nah, bagus. Yang lainnya bisa ditunjukkan? Iya, bagus, betul. Jadi bagian-bagiannya ada akar, batang, buah, bunga, dan juga daun. Ya, mungkin sekarang Ibu Nila ya sudah selesai. Ibu bagikan semuanya mendapatkan nilai yang bagus-bagus pada hari ini. Ya, baik, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, silakan bukunya dikemas, alat tulisnya juga dimasukkan ke dalam tas. Kita berdoa dan kita pulang. Hore. Oke, silakan dipimpin doanya. Hari ini siapa yang piket ya? Oh, Anjani yang piket. Baik, Anjani, silakan dipimpin doa pulang. Amin.
Ya, semoga pada pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Selamat bertemu besok ya anak-anak. Nah, itu tadi merupakan penjelasan cara mengajar dalam mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya praktikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.